Selamat malam semua. Kayak nggak semangat begitu. Yang di Indonesia, Australia selamat pagi ya, mereka ikut hadir juga. Bagaimana suaranya? Saya nulis bagus, baik. Sekali bisa bertemu lagi dengan saudara semuanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar, saudara. Percaya enggak bahwa hidup kita ini tidak sendiri? Tapi tunggu dulu. Bukan karena ada Tuhan Yesus. Bukan itu yang kita mau pelajari. Saya ulangi. Hidup ini tidak sendiri. Betul? Bukan hanya karena ada Tuhan Yesus. Saya beri contoh begini. Suami pasti ada istrinya. Jadi nggak sendiri, bukan? Ada siapa di situ? Ayo masuk. Ya, Bambang sama Jerry. Betul nggak? Istri ada suaminya. Bukan itu yang kita mau pelajari. Orang muda punya pacar. Hidupnya pun nggak sendiri karena ada pacarnya. Papa mama punya anak-anak. Anak-anak ada papa mamanya. Bukan itu yang kita mau pelajari. Roh Kudus, bukan roh rohani. Lucifer. Jangan. Bukan Lucifer. Saudara seiman. Saudara seiman, bukan. Oke, supaya cepat. Si aku. Betul nggak, saudara? Loh, iya atau tidak sih? Aku. Ini yang paling berbahaya dalam hidup kita. Betul. Betul? Ego. Ini yang paling jahat. Jujur saya ngomong. Ngeri. Aku. Tuhan pun kalah. Betul tidak? Tuhan saja kalah dengan aku. Ayo pikir saudara hari ini. Lihat atau tidak? Nah, binatang, maaf, diren itu nggak punya aku. Renungkan. Kenapa? Karena binatang tidak punya pilihan dalam hidup. Sejak mereka bisa makan pertama kali sampai mereka mati, menunya berubah atau sama? Makanya, ayo, berubah atau sama? Sama. Ayo suami-suami kita jujur. Semua suami yang di rumah juga nulis, nanti Terry akan baca. Tolong ya suami-suami, maksimal berapa hari tahan masakan istri yang sama terus? Ayo jujur suami-suami, berapa hari tahan? Ya belum jawab. Ayo belum jawab. Ayo para suami jawab. Kalau 2 hari itu keterlaluan. Ayo cepat. Atau kalau suami nggak mau jawab, saya tanya istrinya. Ayo, suami saudara marah di hari keberapa kalau saudara masak sama terus? Kalau suami nggak jawab, saya tanya istrinya. Berapa? Loh, ini bukan soal kasihan, aku tanya. 2 hari, ya betul? 2 hari. Ayo berapa hari? 3 hari. Nanti sebelum masih hidup berapa hari masakan yang sama? Ayo. Yang di rumah, bacain.
Ayo, yang kedua cepat jawab. Tulis itu ya. Maksimal suami-suami tahan makan masakan istri yang sama itu berapa hari? 2 hari, 4 hari. Nah, saya tahan 4 hari. Hari kelima saya akan marah. Nah, itu jawabannya. Hei para istri yang dimarahi suami 2 hari. 2 hari katanya. Hei para istri yang dimarahi suami, kalau suamimu marah, masakannya ganti-ganti, gak usah ribut. Suruh belanja sendiri, masak sendiri. Betul ya? Nah, ini loh bedanya orang dengan mereka. Betul gak? Siapa mereka tadi? Binatang. Bayangkan kalau binatang kayak kita, repot betul enggak? Nah, jadi binatang itu tidak punya nggak punya ego, maka itu nggak bisa melawan Tuhan. Betul tidak? Supaya selalu makin jelas. Antara kita manusia dengan mereka, siapa yang bisa berkata tidak kepada Tuhan? Siapa yang bisa berkata tidak kepada Tuhan? Manusia. Binatang tidak bisa berkata tidak, selalu iya. Saudara percaya peperangan yang terjadi di dunia itu karena tadi, ego. Nggak usah jauh-jauh dunia, di rumah saja Pak. Betul? Menurut firman Tuhan maksimal 3 hari. Kok tahu ayatnya mana itu 3 hari? Maksimal 3 hari aja. Betul nggak saudara? Nggak usah bilang perang di dunia, di rumah. Betul, suami istri rajin perang nggak? Ayo. Itu manusia. Maka itu kita tidak pernah sendiri. Ada si ego ini, ada si aku. Siapa yang setuju? Aku ini nuntutnya banyak sekali. Betul atau salah? Betul. Si ego ini tuntutannya banyak sekali. Betul. Betul? Betul. Siapa setuju anjing lebih mudah kita tundukkan? Lu ya atau tidak? Anjing, betul? Kasih sesuatu yang dia suka, dia pasti diam. Tapi manusia, egonya ini susah ditaklukkan. Betul atau salah? Ini loh saudara. Jadi kalau saudara dan saya selalu ingat, kita nggak pernah sendiri, ada si ego ini. Saya tanya lagi, jadi lebih mudah ngontrol, ngatur mereka atau lebih mudah ngontrol si aku di hidup kita? Mereka. Binatang lebih mudah dikontrol, lebih mudah diatur daripada kita. Kita lihat ayat pertama, Yakobus 3:16. Yakobus 3 ayat 16. Agung Ilyas sudah diganti belum? Ini ya, aduh seberapa tahun ganti tahun terus nanti ganti lah programnya. Saya yang baru-baru begitu. Baru aplikasi unduh yang sabda sudah bahasa Indonesia bagus. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 sebab. Ayo mulai 1, 2, 3 sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri
di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Betul. Jadi kalau ada kekacauan jangan salahkan setan. Salahkan siapa? Ya ada si ego di situ. Bahasa Belandanya ini yang ini gampang dimengerti nggak sih? Bisa? Ayo baca 1, 2, 3. One live and self. Yes. God is one of our right. What the breath. Kenapa aduh ya? Tommy pakai vertaler apa? Waar jaloezie en egoïsme Ruzie en egoïsme, ya. egoïsme heersen, vieren, wanorde en allerlei kwaad. Simpen ayat ini. Pokoknya kalau ada orang bertengkar, orang berkelahi, buat masalah, ada kekacauan, diamnya atau kata diamnya itu, ya penyebabnya itu ada satu yang egois, nuntut yang dia inginkan harus dipenuhi. Mengerikan itu, saudara. Maka itu kita harus hati-hati dengan si ego ini. Masih ingat satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus, ya, yang ditulis di Alkitab, satu-satunya yang menjadi perjuangan Tuhan Yesus sampai keringatnya campur darah. Apa yang dia perjuangkan? Bukan doa Tuhan Yesus bukan kehendakku yang jadi bayangkan kalau Tuhan Yesus yang adalah Tuhan harus berjuang melawan egonya sendiri. Apalagi model-model kita yang doyan duit begini. Terus namanya kecil sekali. Betul kan? Saudara, orang yang egonya kuat ditambah doyan duit itu pintar perang gitu. Betul. Masih lumayan ada ego, tapi kalau nggak doyan duit itu masih lumayan. Kenapa sus? Betul tidak? Nah ini yang kita harus jaga. Coba carikan ya Matius 26. Tapi jangan terlalu goyang-goyang di miknya. Gimana kalau krek terus. Yang mana? Enggak tahu, yang di apa? Yang di Zoom. iPad. Iya di Zoom. Matius 26. Matius, bukan? Enggak, yang Tuhan Yesus berdoa itu. Matius 26 ayat berapa? 41 kali. Coba dicari. Berjaga-jaga dan berdoalah. 41 sebenarnya. 41 ya. Ya. Oh, berjaga-jaga bukan. Yang apa bukan kehendakku itu. 39. 39. Ya, coba. Ya. Mana? Matius 26 ya? Ya. 26 ayat 39. Maka Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada. Ya, cawan itu artinya hukuman. Ya. Tetapi ini baca, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Like is a baker.
Jadi begini, zaman Romawi dulu, untuk menyatakan orang ini bebas atau dihukum mati, maka ada orang kasih beker itu, kasih cawan itu untuk diminum. Nah begitu yang hadir di persidangan tahu orang dikasih cawan itu, oh ini mati. Maka itu Tuhan Yesus menawar, boleh nggak aku nggak dihukum besok? Dia berjuang, dia bergumul betul. Tapi dia berkata, mananya? Laat disampaikan my voorbijgaan toch niet gelijk ik wil, maar gelijk ik. Saudara tolong catat, ya. Kalimat ini kalau keluar dari mulut kita, ya saya ulangi. Kata-kata ini kalau keluar dari mulut kita, percayalah setan tidak bisa ganggu dan goda kita. Maka itu menghilangkan godaan setan bukan dengan doa puasa. Melawan godaan si jahat bukan dengan rajin baca Alkitab. Tapi begitu setan tahu saudara dan saya mau menaklukkan si ego dan selalu berkata, aku akan hidup menurut maunya Tuhan, bukan mauku, percayalah setan akan minggir sendiri. Sebab mereka tidak akan bisa ganggu orang yang sudah tidak punya keinginan diri sendiri. Saudara lihat semua agama di dunia selalu ada pelajaran menyiksa diri. Lihat berapa agama, ada yang jalan kaki lutut sekian puluh kilometer. Ada yang berjalan sambil merangkak, pukul-pukul diri, puasa. Tapi itu setan nggak tertarik. Sebab itu cuma yang di luar yang dilihat orang. Tapi hatinya belum tentu nurut. Betul tidak? Maka itu saya ulangi lagi. Begitu setan tahu saudara dan saya berdoa seperti Tuhan Yesus, bukan kehendakku, bukan keinginanku, bukan kemauanku yang aku lakukan dalam hidup, tapi kehendak Bapa. Begitu setan tahu itu ada di hidup kita, percaya setan dekat pun tidak bisa. Karena tidak ada landasan atau lapangan seperti pesawat bisa mendarat. Yaitu ego kita ditaklukkan. Jadi bukan dengan doa puasa, bukan dengan rajin baca Alkitab, ikut doa pagi, bukan. Pagi-pagi bangun, yang kita perlu lakukan, periksa ego itu. Saya beri contoh. Mana lebih gampang doa puasa atau mengampuni orang? Jawab pertanyaannya. Mana lebih mudah doa puasa atau mengampuni orang? Rohani semua. Maka itu rajin doa puasa belum tentu egonya bisa ditaklukkan. Tapi kalau kita sudah bisa menaklukkan ego kita, maka mengampuni itu gampang sekali. Amin. Gampang sekali.
Jadi Tuhan dan Roh Kudus selalu bisa bekerja terhadap saudara dan saya yang sudah bisa menaklukkan aku mau. Kalau kita bisa menaklukkan kemauan kita, percaya kemenangan ada di pihak kita. Jadi mulai hari ini sadari betul-betul pemusuh terbesar kita bukan setan yang di Solo, yang di Pol itu, yang di situ, bukan. Di mana musuh terbesar kita? Di dalam diri sendiri. Contoh, orang tersinggung itu mudah atau susah? Ayo, tersinggung itu gampang atau susah? Gampang sekali. Ada orang matanya kelilipan melihat kita kedip-kedip, dia bisa tersinggung. Loh, bisa nggak itu terjadi? Padahal nggak urusannya kita, dia sendiri. Ada orang sedang ngomong dengan diri sendiri, kan mulutnya banyak-banyak. Ada yang tersinggung juga. Kamu ngomongin apa? Loh. Betul? Maka itu jaga ego kita. Takluk kuasa. Sekarang percaya kalau semua kita manusia di dunia ini bisa menaklukkan ego itu, nggak ada perang. Suami istri pasti aman. Oh, enggak amin. Betul, suami istri pasti aman. Nggak ada tuntutan. Saudara, kata menuntut bahasa Belandanya apa menuntut? Eisen. Itu jahat sekali. Setuju saya bilang? Menuntut eisen itu jahat. Dan orang yang egonya tinggi selalu punya tuntutan yang tinggi. Nah, belajar begini. Sebelum kita bisa menuntut seseorang untuk melakukan ini atau untuk melakukan itu, seharusnya kita berani menuntut diri kita dulu. Nanti nggak maksudnya. Kalau saudara dan saya berani dan bisa menuntut diri sendiri, maka kita nggak akan pernah menuntut orang lain untuk melakukan yang kita ingin. Kenapa? Kita sudah bisa melakukan sendiri kok. Nah, betul tidak? Sudah bisa melakukan sendiri. Nah, ngapain untuk orang lain? Suami istri yang sering ribut, ada nggak? Ada nggak suami istri sering ribut? Diskusi. Itu cari alasan. Betul, setuju? Cari alasan. Saudara, kalau suami, ya saya turunkan nilainya, nggak untuk minta istrinya untuk mengerjakan sesuatu tapi nggak bisa, atau si istri nuntut suami atau minta suami mengerjakan sesuatu tapi nggak bisa, jangan marah. Ada yang amin. Coba kerjakan sendiri dulu. Ngerti ya maksud saya? Misalnya ini di Belanda, bukan di Indonesia. Ini nggak ada dibantu kok, nggak ada apa-apa. Dari sore sampai malam, ada pesta di rumah. Biasanya rumah berantakan nggak?
kalau ada pesta ya. Nah, bayangkan kalau suami nuntut istri harus rapi cepat ke rumah ini, atau si suami nuntut balik, saya ngomong apa ini, atau sebaliknya nuntut harus rapi, bisa jadi masalah kan? Bisa jadi masalah nggak seperti itu? Nah, jadi begini caranya, lakukan dua hal, kerjakan bareng-bareng. Setuju? Tapi kalau nggak mau yang satu dan yang satu pengen rumahnya cepat bersih, tapi capek, ya jangan marah, tinggal tidur aja, besok diberesin. Gampang tuh kalau begitu. Jadi nggak ada tuntutan. Maka tidur pun jadi enak, nggak sampai tidur. Jadi dibuat gampang semua begitu. Jadi ngerti sekarang bahwa setan tidak bisa bekerja dalam hidup orang yang bisa menaklukkan ego. Selalu berkata begini, ya sudah. Gimana? Loh, berkata apa? Bahasa Belandanya apa? Lakman. Ayo kita ngomong-ngomong dulu. Walaupun rumahnya kotor berantakan, orang-orang baru pulang, ya sudah. Duduk, minum kopi, cerita-cerita dari tamunya bagaimana, ada yang lucu-lucu, ada yang jengkel kan, sudahlah cuma cerita aja. Enak nggak kalau suami istri seperti itu? Lakman. Ada besok. Oh, spans ya, asmanya. Karena kalau begitu ya saudara, jadi nggak ada masalah. Maka itu kalimat penting di dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Itu di kalimat ini. Jadilah kehendakmu. Itu kalimat penting. Doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus tidak akan berarti apa-apa kalau kalimat ini dihilangkan. Karena kalau tidak jadi kehendak Tuhan, kalau bukan kehendak Tuhan yang terjadi, pasti kehendak setan. Kehendak kita. Nah, kalau kehendak kita, bayangkan 5 orang berdoa. Nah, jadi ada berapa kehendak yang harus dituruti, dan belum tentu setiap kita punya satu kehendak. Model kita begini, kira-kira paling dikit kita punya berapa keinginan? Sebut paling dikit aja, kita punya berapa keinginan yang namanya manusia. Bayangkan, mau jadi apa ini 5 orang? Cakar-cakaran. Karena mutu. Wih, ngeri sekali. Maka itu mulai hari ini ingat saudara, bahwa kita itu nggak pernah sendirian. Ada si ego yang kurang ajar. Awasi dia terus. Setuju? Kalau saudara dan saya selalu mengawasi si ego, hidup ini luar biasa. Ngerti ya? Karena ini pusatnya kejahatan di sini. Lihat ayat ini, Amsal 4:23. Mengapa yang Papa minta kepada kita cuma 1, bukan 5, 3, 1? Apa yang dia minta? Amsal 4:23. Karena nggak perhatikan hatimu. Karena ego itu bukan di otak, bukan di perut, tapi di hati. Aku, tahtanya aku, itu di hati. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Jagalah hatiku
dengan segala kewaspadaan, karena dari hati itulah terpancar kehidupan. Apa lawan katanya kehidupan? Nah, kalau ego tidak kita kontrol, maka kematian yang keluar dari sini. Hati yang jahat, mulutnya pasti jahat. Betul atau salah? Hati yang jahat, mulutnya pasti jahat. Hati yang kotor, mulutnya pasti kotor. Jadi kalau hati kotor, jangan minum sabun. Percuma, gak akan bersih. Bahasa Belandanya. 1, 2, 3. Wat is baca dan saya Nah, setan paling suka mengotori hati. Dengar kalimat ini, setan paling suka mengotori hati. Sebab mereka itu kematian. Hati yang gampang dikotori pasti kematian yang keluar. Jadi Bapak gak minta yang lain-lain untuk kita jaga. Cuma satu hati. Awasi dia. Awasi. Kalau saudara dan yang bisa jaga, ngawasi. Ya. Selalu perhatikan ini mau kemana, ini mau kemana. Apa ya? Mengalihkan perhatian. Bahasa Jawa sorban mimpi. Apa itu mengalihkan perhatian? Bahasa Belandanya itu. Ayo, mengalihkan perhatian. Apa itu? Sekarang 1 detik nyetir mobil meleng, apa itu? Bahaya. 1 detik. Maka itu dilarang pakai HP, ada gangguan kan? Main HP lagi nyetir, bahaya. Betul tidak? 1 detik meleng aja. Wah, sudah bisa mencelakakan bukan cuma diri sendiri loh. Orang itu bisa. Nah, si setan itu selalu ngelimpe tadi ini, alihkan perhatian kita. Lu betul atau tidak? Supaya nggak fokus. Wih, ngeri sekali. Coba lihat Matius 4, Lukas 4 ayat 13. Ini loh si setan itu kurang ajar. Kepada Tuhan Yesus saja dia berani seperti ini, apalagi kepada kita. Baca 1, 2, 3. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur daripada Yesus dan hanya mencari waktu yang baik. Untuk apa? Dicobain lagi. Saudara harus hati-hati loh dengan mereka itu. Kepada Tuhan Yesus mereka berani ngelimpe, mencari waktu yang baik untuk dijatuhkan lagi. Ini apalagi kita, ngeri sekali. Maka itu saya ulangi lagi. Kalau saudara dan saya mulai hari ini mengambil keputusan, awasi si ego, taklukkan si aku. Selalu berani berkata, bukan kehendakku Bapa, biar kehendakku yang jadi. Maka setan tidak akan bisa menggoda kita. Dan itu yang dialami oleh Yusuf. Masih ingat Yusuf di Mesir? Pertama dia dilempar ke sumur, hatinya dia jaga. Harusnya dia marah gak pada 10 kakaknya yang melempar ke sumur itu? 10 loh. Kan Yusuf nomor 11.
Bayangkan adik nomor 11 dikeroyok 10 kakak, gepek, kata gepek. Aduh, sudah. Tapi Yusuf nggak sakit hati. Sampai berapa puluh tahun kemudian, ketika pertama kali Yusuf ngaku kalau aku ini adikmu, dia ngampuni. Betul? Dia dijebak, difitnah oleh istri Potifar. Ngeri nggak fitnahannya? Masuk penjara. Dia diadili dengan tidak adil. Harusnya Yusuf maki-maki nggak kepada istri Potifar? Seharusnya cepat maki-maki nggak, ngutuki juga. Tapi Yusuf tidak. Dia jaga hatinya. Maka itu di perjanjian lama hanya ada 2 pribadi, 2 orang yang sampai mati mereka nggak punya catatan dosa. Salah satu adalah Yusuf. Kenapa, bro? Keren. Saya ulangi, di perjanjian lama hanya ada 2 pribadi, 2 saudara kita yang sampai hari mati mereka nggak punya catatan dosa. Salah satunya Yusuf. Saya belajar betul tentang Yusuf, kok bisa? Maka itu akhirnya setelah sekian kali setan coba jatuhkan Yusuf dan Yusuf gak jatuh-jatuh, maka suatu hari setan ngomong begini, so mulai sekarang sesuka-sukamu, segala aku sudah habis. Keren gak? Terjemahan itu terjemahan Raul. Lupa lagi. Karena maka itu setan gak bisa buat dari Yusuf lagi. Anita bisa gak terjemahannya dari itu? So mulai sekarang sesuka-sukamu dah, senjata kau sudah habis. Karena Yusuf gak mempan. Maka itu saya tadi berani berkata, begitu setan tahu saudara dan saya tidak punya ego lagi, maksud pengertiannya bisa menaklukkan ego, maka setan gak berani apa? Percuma. Senang gak kalau sesekali buat setan jengkel? Kok gak ambil? Senang gak sesekali kita buat setan jengkel? Ya kalau pusing sesekali sering. Sebab mereka sering buat kita jengkel masalahnya. Dan kita harus balas dong. Enak saja lu gitu. Itu caranya tadi ditaklukkan. Mau latihan? Mau ditrain, mau dilatih? Mulai detik ini ada orang yang pikir kita suka nyinggung kita. Jadi dia sudah mau dilatih aja. Enggak ada hujan, enggak ada angin, tiba-tiba kita dibentak-bentak di mana-mana. Senyum saja. Ngomong baik-baik, mungkin ibu bapak salah orang. Amin. Bukan saja, mungkin salah orang. Mungkin ada orang yang mirip dengan saya. Coba periksa lagi. Kira-kira kalau orangnya sadar, dia gimana sikapnya? Malu sendiri. Ya ampun, salah aku. Daripada kita ikut teriak suara, kita perang nanti jadi. Maka itu sungguh kalau kita bisa menaklukkan ego kita, hidup ini luar biasa. Amin. Bahagia. Sebab kita tidak akan jadi orang seperti tahu Jepang. Tahu Jepang? Halus sekali. Tofu, ya. Belum disendok sudah pecah sendiri. Karena terlalu halus. Jangan seperti itu. Nah, kalau setan tahu saudara dan saya
tidak jaga hati, tidak ngawasi dia, si ego, si aku ini, maka yakinkan diri kita menjadi kelantennya setan. Kelanten tahu? Pelanggan jadi membernya setan. Ya karena apa? Mereka tahu bahwa orang-orang ini gampang dipakai, gampang tersinggung, gampang disakiti, gampang dibuat kecewa. Ya rugi sendiri kalau hidup seperti ini. Maka itu inilah satu-satunya cara kita mengalahkan setan. Taklukkan si aku. Kalau aku kita bisa injak di kaki kita, maka aku nggak akan ada di atas kepala kita. Betul? Bayangkan terjadi apa itu kalau aku ada di kepala kita, maka dia ngatur kita, dia nyetir. Jadi mulai hari ini semua kita harus jadi orang-orang pintar, orang-orang hebat. Setuju? Taklukkan si aku. Tolong sadari yang rajin tersinggung itu. Ada orang rajin tersinggung. Saya tanya kok, ada orang rajin tersinggung? Rajin doa masih lumayan, rajin tersinggung lagi. Hati-hati. Nah, siapa pernah doa? Tuhan, aku sudah capek. Tuhan, marah-marah terus aku capek. Aku minta sabar Tuhan, aku minta sabar. Tolong Tuhan supaya aku sabar. Aku minta sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Jangan harap begitu suara amin terus setuju? Bagaimana jawaban Tuhan? Ayo, bagaimana jawaban Tuhan kalau saudara kita doa minta sabar? Dikirim orang-orang jengkel. Nah begitu datang orang jengkel ini senyum. Oh amin. Karena kita perlu dia. Betul, kita perlu. Nah orang yang suka jengkel ini jangan diusir, ajak makan sekali. Nah menurut betul enggak? Itu caranya kita menang. Supaya si ego ini diam itu. Kenapa? Setuju? Ya memang itu caranya Tuhan untuk memurnikan kita, untuk menyempurnakan kita, supaya dari hari ke hari karakter Tuhan Yesus nyata di hidup kita. Kan itu tujuan Tuhan memanggil kita, menjadikan kita anak-anaknya, murid-muridnya, supaya karakter Yesus nyata di hidup. Haleluya. Ayat terakhir 2 Korintus 12 mulai ayat 7. Ini gak enak semuanya. 2 Korintus 12 mulai ayat 7. 2 Korintus 12 mulai ayat 7. Ganti yang baru lah. Ayo minta urunan beli yang baru ini. Dan supaya ini Paulus ngomong, baca 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu ini seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Siap? Siap? Menggocok bahasa Belandanya apa? Endorse in the first engel des Satans, oh my man,
Oh yang Taif ya. Ngeri. Enak dong. Nah, enak. Tapi perlu tidak? Nah itu beda. Semua obat pahit, permen yang manis. Betul? Ayat 8. Kenapa Tante Sok? Tentang hal itu, bayangkan, kurang apa Paulus? Sudah berapa kali dia berdoa? 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan Kristus mundur daripada. Terus ayat 9. Tetapi jawab Tuhan, mau dijawabkan seperti ini? Loh, saya tanya, mau dijawabkan seperti ini? Apa jawaban Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Stop dulu. Mengenai is you one craft of the past sick as and full in swat high will. Kuasa Tuhan itu penuh ketika kita lemah. Hebatnya, maka itu Paulus jawab, sebab itu hebat. Sebab itu terlebih suka aku makan gratis di restoran. Lebih suka apa? Jawab lebih suka apa? Berdoa atas kelemahanku. Amin. Kalau ini luar biasa. Apa dahsyat? Ini loh hidup yang benar sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Dan anak-anak Tuhan. Supaya kuasa Kristus turun melalui aku. Luar biasa. Aku suka. Ayat 10. Karena itu senang dan rela jalan-jalan vakansi terus. Senang dan rela, ayo senang dan rela dalam dalam it in in swat seman in terus no terus nggak enak semua ini. Terus wele van Kristus one as exalted. Haleluya, amin. Justru di situ kuasa Tuhan nyata. Suka, senang, rela dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku. Amin. Ayat 11. Malam ini kita dikuatkan yang di rumah minta maaf. Ada 2 macam bapak jagung hari ini. Satu buatan aku, satu buatan Justina. Oke. Sungguh aku telah menjadi bodoh. Ini nggak perlu dimakai, cukup sampai ayat yang ke 10 tadi. Siap? Siap? Siapa Pak? Siap disinggung, siap dirati, siap dituduh, siap difitnah, siap disalahkan, siap dijengkeli. Betul? Siap diapain? Siap menginjak aku. Iya, siap aku diinjak. Haleluya, enak siap ya. Indah saudara, kalau hidup seperti itu indah saudara. Coba lihat kiri kanan. Siap nggak sih bacanya? Siap. Wah, ini luar biasa. Oke? Betul? Ayo musik maju. Siap ya? Ikuti kemauan Tuhan, bukan kemauan diri sendiri. Ya, kita nggak pernah sendiri karena ada si aku dalam hidup ini. Terus taklukkan. Tuhan memberkati kita semua. Orang-orang hebat. Tepuk tangan buat diri sendiri dong. Yang bikin saya luar biasa buat kita.